Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas materi yang berjudul Akal dan Wahyu dalam Perspektif Tujuan Manusia. Yang pertama, manusia sebagai puncak atau tujuan akhir penciptaan alam. Dalam konteks tujuan akhir penciptaan alam, maka seluruh isi alam adalah untuk manusia. Ibarat seluruh akar, batang, dan daun pisang dipersiapkan untuk buahnya. Manusia telah tercipta paling canggih dan lengkap. Dialah Tuhan yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untukmu. Quran Al-Baqarah ayat 29. Unsur-unsur manusia. Karena itulah manusia sering disebut juga sebagai mikrokosmos atau dunia kecil yang di dalam dirinya terkandung semua unsur dalam kosmos. Mengandung unsur mineral dapat diartikan bahwa manusia memiliki daya atomik. Mengandung unsur tumbuh-tumbuhan berarti bahwa manusia memiliki daya-daya nabati, yaitu makanan atau nutrition al-ghaziyah, tumbuhan atau growth al-munmiyah, dan berkembang biak atau reproduction al-muwalidah. Mengandung unsur-unsur hewan berarti bahwa manusia memiliki daya-daya hewani, yaitu penginderaan atau sense perception al-mudrikah dan gerak locomotion al-muharrikah. Unsur khas manusia. Adapun unsur khas manusia yang tidak dapat dimiliki makhluk lain adalah akal. Dalam filsafat, terutama cabangnya yaitu logika, manusia sering didefinisikan sebagai al-hayawan al-natik, yaitu hewan yang berbicara. Hewan sendiri secara bahasa berarti makhluk hidup karena al-hayawan berasal dari kata al-hay, yang artinya yang hidup. Hewan yang berbicara dimaknai sebagai makhluk hidup yang rasional. Secara fungsional, kemampuan akal manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kemampuan kognitif atau teoritis, yaitu al-quwah al-alimah, yang dengannya manusia dapat mengetahui sesuatu, bahkan lebih jauh dapat meraih dan menyusun ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah kemampuan manajerial atau praktis, yaitu al-quwah al-amilah, yang dengannya manusia mampu mengelola dan mengendalikan dorongan-dorongan jiwanya yang biasa disebut nafsu, karena itu ada yang menyebut moral. Manusia sebagai puncak penciptaan. Manusia sebagai puncak atau tujuan akhir penciptaan alam dengan daya-daya yang dimilikinya disempurnakan Tuhan dengan dikaruniai sesuatu yang bersifat rohani, yang menjadikan manusia bukan hanya makhluk fisik, melainkan juga makhluk spiritual. Itulah qalb atau hati intuisi. Seperti akal, hati juga berpotensi untuk menangkap objek-objek imaterial walau dengan cara yang berbeda. Di samping itu, hati berpotensi untuk berkomunikasi dengan entitas-entitas rohani serta menerima ilham dan wahyu. Wahyu merupakan sabda atau firman Tuhan yang disampaikan kepada manusia yang menjadi pilihannya atau yang telah mencapai tingkat kesempurnaan, disebut al-insan al-kamil, yaitu nabi atau rasul, untuk terus disampaikan kepada manusia lainnya sebagai pegangan dan panduan hidup menjadi khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Tugas terakhir. Bila tujuan penciptaan untuk beribadah kepada Tuhan dialamatkan juga kepada makhluk selain manusia seperti jin dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, atau bahkan seluruh isi bumi dan langit dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 24, maka lain halnya dengan tujuan penciptaan untuk menjadi khalifah. Tujuan penciptaan yang terakhir ini hanya dimandatkan kepada manusia.
Manusialah, bukan makhluk lain, yang diharapkan Tuhan untuk menjadi instrumen melaksanakan kehendak-kehendaknya di bumi. Bentuk lebih konkret dari pelaksanaan kehendak Tuhan di bumi secara literal adalah memakmurkannya. Al-Quran Surat Hud ayat 61. Dan secara kontekstual adalah membangun kebudayaan dan peradaban. Untuk melaksanakan fungsi khalifah, manusia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua buah hadiah yang sangat istimewa, yaitu ilmu pengetahuan atau ilm dan kebebasan memilih atau ikhtiar. Dan untuk menerima kedua hadiah itu, manusia telah dilengkapi di dalam dirinya sarana atau piranti berupa akal dan fasilitas di luar dirinya berupa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada manusia yang telah mencapai tingkat kesempurnaan atau al-insan al-kamil, yang dalam bentuk konkretnya diwakili oleh Nabi Muhammad SAW. Rujukan pendapat para ulama. Imam Ghazali, beliau mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang tersusun dari 4 dimensi yang dalam kerja atau fungsinya saling berkesinambungan satu sama lainnya. Keempat dimensi tersebut adalah hati, ruh, nafsu, dan akal. Al-Farabi juga mengatakan bahwa manusia adalah makhluk terakhir dan termulia yang lahir di atas bumi. Ia terdiri atas 2 unsur, yaitu jasad dan jiwa. Sedangkan Ibnu Khaldun mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mendapat anugerah akal, panca indera, fu'aad, dan wahyu dalam menjalankan fungsinya di muka bumi ini. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah Allah fi al-ard dan beribadah kepadanya. Dalam menjalankan kedua misi tersebut, manusia juga diberi beban yang cukup berat, yaitu berubah al-amanah atau beban takhlif. Semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala dan dosa atau balasan surga dan neraka sesuai kadar al-ibadah, al-khalifah, dan al-amanah yang ia lakukan selama hidup di dunia. Untuk mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah atau ibadah, ada tarbiyah imaniyah atau mendidik iman, yaitu dengan selalu mentadaburi atau mengamati, mempelajari, menghayati tanda-tanda kekuasaan Allah, zat pencipta, serta keluasan rahmat dan hikmah perbuatannya. Dengan mendalami fungsi semua jenis ibadah sebagai salah satu cara mendidik iman. Caranya dengan banyak mengerjakan amal solih yang sendi, utamanya adalah keikhlasan, juga memperbanyak doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Menghindari riya dalam berbuat dan bertindak, mencintai firman Allah, berkeyakinan bahwa kelak akan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terakhir melanggengkan rasa syukur dalam keadaan apapun. Dan juga selalu mengingat kepastian yang penuh kepastian untuk mengemban amanah, yaitu kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Amanah yang sudah ditetapkan tersebut agar tidak dikhianati, baik amanah dari Allah dan Rasulullah maupun amanah antara sesama manusia untuk bertanggung jawab atas segala tanggung jawabnya. Stay true to yourself, karena mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya, menurut Umar bin Khattab. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.